lagi kita mau masuk dalam ibadah yang mana hari ini adalah hari yang istimewa, saudara, karena sudah sepatutnya kita bersuka cita. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari saudara, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau berbahasa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik. Terlebih saat ini, hari ini adalah hari kebangkitan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, di mana kebangkitan-Mu membawa perubahan dan pemulihan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami saat ini. Kami biar sepatutnya kami bersuka cita karena Engkau bangkit dari kematian, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, khususnya saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada, biar dia juga boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mengalami perubahan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul kebangkitannya membawa perubahan dan pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini bersuka cita, saudara, dengan sukacita penuh, karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia, Tuhan Yesus, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Wow, Tuhan Yesus hidup, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus, atau yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus mati karena dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Saudara, ini berbicara tentang kehilangan. Semua udah manusia setelah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi kemuliaan Allah, saudara. Jadi terus selanjutnya Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi arti sesungguhnya, saudara, Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Betapa baiknya Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mau mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat proses kematian Tuhan Yesus, saudara, dikasih Tuhan Yesus, yang
kita renungkan pada hari Jumat yang lalu, sesungguhnya itu adalah kematian yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan, saudara. Dan Tuhan Yesus sangat-sangat menderita oleh karena saudara dan saya. Tuhan Yesus mau melakukan ini karena saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dengan sekujur tubuh yang penuh luka, dan lukanya itu mengalirkan darah, saudara. Jadi darah yang mengalir sebagai berikut, saudara. Darah karena cambukan, saudara. Darah keluar karena diberi mahkota duri. Selanjutnya lagi, darah keluar karena tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Dan berikutnya lagi, saudara, darah keluar karena Tuhan Yesus jatuh pada waktu memikul salib, saudara yang dikasih Tuhan. Darah keluar, darah tertumpah untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah, saudara. Dan di dalam darahnya ada nyawa. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat menderita sekali, atau menderita luar biasa, saudara, ketika mengalami penderitaan di kayu salib, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya merenungkan mengapa Tuhan Yesus mati dengan cara yang demikian. Mengapa tidak ada cara lain yang lebih manusiawi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, kita harus kembali mengingat segala kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi dasar bagi pemulihan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Untuk mengampuni dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian, saudara. Wow, betapa baiknya Tuhan, saudara. Yang seharusnya Tuhan Yesus tidak layak untuk mengalami atau menerima semuanya, tapi Tuhan semua lakukan karena saudara dan saya. Dengan cara mati Tuhan Yesus seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar, saudara. Satu, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Wow, amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, penderitaan kita lah yang dipikulnya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Wow, Tuhan Yesus sungguh sangat-sangat baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan saya bertanya kepada saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah saudara, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Terutama di dalam pandemi COVID-19, saudara. Dan juga kita tidak luput dari krisis ekonomi atau krisis global, saudara ini. Si Tuhan Yesus, adakah di antara saudara yang sedang sakit? Jadi mungkin sudah lama menderita sakit dan menderita. Kalau saya berbicara tentang penyakit ini bukan tentang fisik saja, tetapi juga tentang mental dan jiwa saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mental dan jiwa yang sedang sakit oleh karena tekanan-tekanan hidup yang berat, saudara. Tekanan-tekanan ini mungkin ada yang di PHK, ada yang kerjanya gak full 1 bulan, atau dagangannya juga kena dampak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin juga ketakutan serta kebingungan apa yang harus mau dilakukan dengan keadaan seperti ini, saudara. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Saya percaya dalam keadaan pandemi COVID maupun krisis global, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu jalan. Mungkin jalan itu terasa buntu,
mungkin jalan itu tidak ada lagi pengharapan-pengharapan. Tapi percayalah saudara, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada jalan untuk saudara, diberikan jalan keluar saudara. Yang berikutnya saudara, hubungan suami istri atau hubungan orang tua dan anak sedang sakit saudara. Ini juga berbicara tentang untuk ada pemulihan saudara. Yang berikutnya juga ekonomi atau keuangan yang sedang sakit saudara. Atau yang lebih daripada itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini coba tolong diperhatikan saudara. Dalam keadaan seperti ini mungkin hubungan kita dengan Tuhan ada sedang sakit saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, bahwa sejak 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat terakhir ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dari ayat yang di atas yang telah kita baca di atas, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci saudara. Jadi sesuai dengan kitab suci memang benar ia Tuhan Yesus dikuburkan, tetapi yang benar adalah bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wow, Tuhan Yesus hebat dan dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab berkata dengan jelas, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka yang pertama adalah sia-sia kepercayaan kita dan kita tetap di dalam dosa-dosa kita. Tetapi puji Tuhan, karena Dia, Tuhan Yesus bangkit, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak hidup di dalam dosa-dosa kita. Katakan haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi ingat, tanpa kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus, tidak ada jaminan kemenangan atas dosa. Yang kedua, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan binasa, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, karena Dia, Tuhan Yesus bangkit, sehingga orang-orang yang mati tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Wow, luar biasa saudara. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, bahwa Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan Kristus. Wow, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus bangkit. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kebangkitan orang benar. Mati akan menjadi kenyataan terakhir dan tidak ada pengharapan untuk kemuliaan. Yang ketiga adalah kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus baik, karena Dia, Tuhan Yesus bangkit, sehingga kita bukan orang yang paling malang dari segala manusia. Justru sebaliknya, kita, saudara dan saya, adalah, garis bawahi saudara, orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia.
Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kita berjuang seumur hidup mempertahankan kebenaran. Oh, haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita menaikkan pujian saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Dia Tuhan Yesus yang pegang hari esok, saudara dan saya. Jadi karena Tuhan Yesus hidup, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jangan ada kata putus asa. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara, di saat kita menghadapi krisis global atau krisis ekonomi, terlebih pandemi COVID-19, saudara, jangan ada kata putus asa. Kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti berikan pengharapan. Karena Tuhan Yesus hidup, Dia Tuhan Yesus yang pegang hari esok, kehidupan saudara dan saya. Yesus. Saya tutup dengan satu firman, yaitu Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, dahsyat saudara. Karena Dia Tuhan Yesus hidup, maka di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata yang tidak mungkin. Mungkin ada dalam benak saudara berbicara, tidak mungkin saya disembuhkan, tidak mungkin saya dipulihkan. Dalam hal ekonomi, di saat krisis global atau krisis ekonomi, tidak mungkin saya dipulihkan hubungan orang tua dengan anak. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan. Ingat, semuanya menjadi mungkin dan bisa terjadi karena Tuhan Yesus hidup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia, bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih. Tuhan Yesus yang luar biasa itu hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya beri ringkasan saudara. Tidak sepatutnya kita tidak bersuka cita. Kita sudah sepatutnya bersuka cita penuh karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus
yang pegang hari esok hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memiliki rahmat yang tidak pernah habis-habis dan selalu baru setiap pagi. Mari saudara-saudara kita tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Kami saat ini bersuka cita penuh karena kebangkitan-Mu sungguh nyata dan bukti bahwa Engkau hidup dan Engkau hidup selama-lamanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik buat kami. Besar rahmat-Mu dan tidak habis-habis rahmat-Mu, dan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Pagi siang hari yang setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, saat ini biar iman mereka dibangkitkan. Saat ini mungkin ada yang berputus asa saat ini melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Mereka diberikan semangat, diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Mungkin saat ini mereka berkata, saya tidak mungkin disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan sanggup turun tangan. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan Yesus itu adalah mungkin. Tuhan juga mungkin saat ini yang ada yang berkata tidak mungkin ekonomi saya dipulihkan. Percaya kepada Tuhan Yesus melalui kuasa kebangkitannya bisa dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan Tuhan saat ini sedang sakit. Saat ini percaya Tuhan sanggup pulihkan melalui kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, khususnya hari ini adalah hari kebangkitan-Mu Tuhan dari kematian, dan Kau hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingatkan kembali, sudah sepatutnya kita bersuka cita, saudara. Kita bersuka cita penuh karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit, saudara, dari kematian dan hidup selama-lamanya, saudara. Saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus yang pegang hari esok. Hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memiliki rahmat yang tidak pernah habis-habis. Tuhan Yesus yang memiliki besar kesetiaannya, saudara, kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Saudara, mari angkat tangan, arahkan hati pikiranmu dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.